guys, gue Willy dan selamat datang di channel Halo Emas. Video kali ini adalah video yang ketiga. Jadi video sharing dengan I Ratna. Video yang pertama itu tentang gimana pengalamannya I Ratna memulai usaha toko emas dari tahun 1974. Jadi 75. Oke, 1975. Dan yang video yang kedua itu tips memulai usaha toko emas. Saya juga kasih linknya di deskripsi. Terus kalian yang buat yang mau nonton silahkan klik linknya di sini. Di video kali ini saya lebih akan bahas tentang gimana caranya memulai investasi emas atau tips memulai investasi emas. Karena emas sekarang, emas sebagai investasi itu kan produknya sangat banyak dan udah pasti fungsinya dan returnnya udah juga berbeda ya I. Jadi aku mau nanya nih ke I, gimana caranya memilih produk investasi emas sebagai produk emas sebagai alat investasi I. Caranya memilih. Untuk investasi, biasanya orang beli emas itu perhiasan tidak untuk investasi tapi untuk dipakai ya. Itu juga bagus. Jadi misalnya asalnya bisa beli 1 gram, oke, beli 1 gram entah anting-anting, entah cincin. Nah, itu dikumpulkan ya sedapat mungkin, tidak tukar tambah. Jadi maksudnya kalau misalnya dia bosan pakai satu itu beli lagi, oke lah. Lama-lama ada istilah sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Betul. Nah, jadi kalau misalnya tukar tambah, oke, tapi kan statis ya, jadi tidak terlalu bisa misalnya 1 gram jadi 1 gram lagi atau gimana. Iya. Jadi malah bukannya bertambah nilainya ya, malah berkurang dia malah harus tambah uang ya, tapi gramnya kan tidak bertambah. Nah, kalau sedikit-sedikit misalnya 1 gram, lama-lama bisa jadi 100 gram atau entah kalung, entah apa, lama-lama bisa jadi 1 kilo. Iya. Ya, mulai kalau ada rezeki. Mulai dari 1 gram itu dari ya. 1 gram. Nah, itu misalnya mau dijual kembali untuk invest, untuk biaya sekolah anak-anak, ya bisa saja. Ya, tapi perhiasan itu umumnya kalau bisa jangan dijual, karena itu untuk dipakai ya, untuk sebagai seorang wanita ya, itu penting kita punya perhiasan. Ya, untuk casual sehari-hari atau untuk pesta itu kita punya lengkap. Ya. Nah, kalau untuk invest, untuk yang benar-benar untuk invest itu kita bisa beli logam mulia. Nah, itu logam mulia itu betul-betul untuk invest. Jadi tidak sayang untuk menjualnya karena kan memang tidak dipakai. Betul, itu simpanan dan tidak terlalu banyak potongan harga. Karena tidak ada mata dan sebagainya, dan ada harganya. Misalnya logam mulia UBS, Antam, atau yang lokal ini seperti ini. Ini ada emas batangan lokal nih, yang kadarnya 99% ya iya. 99%. Ini produksi dari toko emas Gajah sendiri. Jadi toko emas Gajah juga menjual emas batangan yang lokal ya iya. Ya, benar. Ceritain dikit dong tentang emas itu. Kalau lokal, kita jamin dengan surat toko emas Gajah ya, dan saya beri cap toko Gajah supaya tidak tertukar dengan yang lain. Karena kalau ada yang misalnya mungkin bermaksud kurang baik, emasnya saya bisa ditukar, jadi itu tidak memungkinkan karena saya punya cap khusus toko Gajah. Iya. Sehingga nggak bisa dipalsuin ya iya. Tidak bisa dipalsui. Dan keuntungannya jual belinya terpaut tidak banyak kalau lokal. Selisih jual belinya nggak banyak ya I? Ya, tidak terlalu banyak. Lain dengan yang pabrik ya. Betul. Pabrik karena kena itu
packaging apa terus butuh SNI mungkin sertifikasinya lebih bagus. Ya pasti harganya pasti juga jauh jadi lebih mahal ya. Iya, betul. Nah ini juga aku juga sebenarnya udah bikin video tentang ini emas sertifikat sama yang non sertifikat, kelebihan dan kekurangannya juga gimana. Jadi menurut aku emas non sertifikat ini bisa jadi satu alternatif buat kita yang mau investasi emas, tapi ngerasa investasi emas tuh selisihnya tuh banyak. Jadi banyak juga yang ngomong kalau investasi emas itu kekurangan yang pertama adalah selisihnya terlalu jauh dibanding kita investasi misalnya saham yang cuman berapa persen di bawah 1% atau mungkin reksadana. Jadi emas itu spreadnya cukup tinggi ya cukup banyak juga. Kalau misalnya saya cari itu yang Antam itu sekitar 12 atau 13% yang 1 gram. Betul. Yang UBS sekitar 7 sampai 8% per gram. Per gramnya. Jadi itu kan spreadnya kan lumayan jauh tuh ya. Nah, jadi adalah produk ini. Jadi emas lokal yang nggak ada sertifikatnya. Tapi kalian juga harus pilih dari toko emas mana yang terpercaya dan pastiin karena ini nggak ada sertifikatnya dan nggak disertifikasi oleh lembaga-lembaga tertentu yang kredibel. Jadi otomatis chance untuk dipalsuinnya itu lebih mudah. Jadi makanya menurut saya penting banget buat kita memilih toko emas yang menjual emas non sertifikat ini yang terpercaya. Salah satunya di toko emas Gajah. Bisa kirim juga Bisa kirim juga kalau misalnya kalian mau beli juga bisa juga. Nanti aku kasih linknya di deskripsi, link Instagramnya. Kalian bisa chat ke adminnya. Bukanya dari jam berapa Setengah 8 sampai pukul 16. Pukul 4, jam 4 sore. Jadi di jam itu kalian chat aja nanti pasti dibalas sama adminnya ya. Iya. Oke. Untuk yang jauh dari Tuban, misalnya dari luar pulau atau dari luar kota, itu sangat menguntungkan karena tidak usah ke sini sendiri kan. Jadi bisa memilih lewat IG. Ya. Dan model-modelnya juga lengkap. Jadi keuntungannya tidak terlalu banyak waktu untuk kesana kemari. Oke. Itu tadi buat yang jauh dari Tuban dan mau beli emas Gajah ini ya. Oke. Kalau misalnya ke yang ini udah suka dengar nggak aplikasi emas yang kita beli emas tanpa terima fisiknya. Jadi sekarang lagi ngetren tuh aplikasi emas digital yang kita beli emasnya tapi kita cuma lihat kayak trading emas gitu loh, cuma di monitor doang. Trading future ya. Tapi ini bukan future tapi semacam itu Jadi kalau future kan kita lebih ke trading spekulasi kita jual beli. Kalau emas digital ini kita lebih ke memang simpan untuk disimpan bukan untuk di tradingin gitu. Nah emas digital ini punya kelebihan dan kekurangan juga salah satunya kekurangannya itu kita nggak pegang fisiknya, terus tapi kelebihannya selisihnya lebih murah, lebih sedikit juga. Nah pandangan ini gimana tentang emas digital itu sebagai alat investasi? Kalau menurut saya orang kuno ya otomatis saya ada uang ada barang. Betul. Jadi betul. Saya bukan tidak percaya terhadap digital, tapi pikiran saya ada uang ada barang. Jadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Karena kita tidak pernah tahu situasi keadaan orang lain, ya. Ya bisa orang itu bonafit, ya. Bisa juga abal-abal. Betul. Jadi itu yang saya khawatirkan. Iya betul. Jadi kalau misalnya kita pegang emas digital kan kalau perusahaannya kenapa-napa, angka-angka di monitor itu kan nggak ada harganya nggak bisa dijual lagi. Sedangkan kalau misalnya kita beli emas fisik dari toko emas mana aja deh, misalnya toko emas itu tutup, emas yang kita beli itu tetap ada harganya Jadi mau penjualnya itu tutup ataupun misalnya let's say bangkrut ataupun lari kemana gitu, emas yang kita beli itu tetap ada harganya karena kita pegang fisiknya bukan cuman angka-angka di
Monitor aja. Oke, jadi I Ratna adalah tim emas fisik dibandingkan emas digital. Oke, sekarang kita ke kapan waktu yang tepat untuk mulai investasi emas? Mulai investasi emas otomatis ada modalnya. Oke, berarti secepatnya ya? Ya, ada modal bisa langsung dimulai. Oke, langsung dipakai untuk investasi emas logam mulia atau emas yang cetakannya toko emas gajah. Itu sebagai alat investasi. Jadi kalau misalnya memang kalian udah punya uang, udah ada uangnya untuk investasi, lebih baik ya diinvestasikan aja sekarang, jangan tunggu harganya. Misalnya let's say harganya masih kurang turun, kan betul. Ada yang gitu ya. Harganya masih kurang oke nih, malah besoknya naik atau gimana. Jadi kalau kita tarik secara jangka panjang, let's say 5 tahun deh minimum, itu harga emas ya pasti naik sih kalau misalnya kita tarik 5 tahun. Ya memang, tapi kalau berapa bulan atau 1 tahun, 2 tahun itu mungkin ada juga penurunan ya. Tapi kalau misalnya kita tarik panjang 5 tahun jangka itu ya jangka panjang ya pasti harganya bakalan naik. Jadi ya otomatis udah ada uangnya langsung dibelikan aja. Langsung dibelikan barangnya. Saya selalu mengatakan ke konsumen, karena kadang-kadang mereka bawa uang ya, masuk toko emas ragu-ragu, ini gimana Bu, masnya bisa turun lagi enggak? Nah, terus saya bilang gini, saya punya tiga syarat ya, 3K ya. Nomor 1 kesehatan, nomor 2 kemauan, nomor 3 keuangan. Kalau ibu sudah atau bapak kalau sudah memenuhi syarat itu, jangan berpikir 2 kali. Karena nanti uang dibawa pulang habis. Oh iya, jadi kalau syaratnya 3K, kesehatan, 3K, kemauan, keuangan. Jadi kalau kita harus sehat dulu ya pastinya sehat. Jadi enggak membutuhkan biaya untuk berobat atau segala macam. Terus keuangan, kita udah punya modalnya. Terus ketiga kemauan. Kedua kemauan, ketiga keuangan. Jadi itu adalah syarat 3K dari I Ratna. Iya, menarik juga ya. Jadi karena itu kalau sudah memenuhi 3K itu berarti kan kita sudah bisa kan? Sudah siap. Tidak cuman beli emas, misalnya kita ragu-ragu mau beli barang lain atau apa, itu saya kasih tip. Nah, ibu jangan ragu-ragu, daripada uang nanti pulang habis. Iya betul Bu, betul. Oke. Itu tadi kapan waktunya? Berarti kalau udah ketemu 3K itu langsung aja deh, mendingan beli emasnya. Terus kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara memilih penjual yang terpercaya itu? Jadi kan banyak banget nih toko emas yang beredar di setiap kota, pasti, saya nggak bilang pasti sih, ada aja oknum-oknum kecil yang memanfaatkan itu. Jadi toko emasnya itu misalnya dia bikin perhiasan dengan kadar yang jauh di bawahnya, misalnya 70 dia bikinnya 60, itu ada jadi gimana sih cara membedakan si penjual itu terpercaya atau enggak? Ya seperti makanan ya, seperti makanan apa aja kalau laris gitu ya, mesti kan banyak yang pembelinya yang balik lagi atau apa gitu. Kalau dan dari mulut ke mulut, dari itu banyak kan, jadi misalnya komen-komen ya, jangan beli di situ, kan kita bisa tahu dari situ. Oke. Jadi rekomendasi dari orang-orang yang udah beli di toko emas itu ya. Jadi kita bisa tahu terpercaya atau enggak. Iya, itu benar sih. Jadi juga mereka percaya kalau misalnya mereka jual, misalnya kita langsung ada uang, itu mereka percaya. Kalau kita cuman mengulur-ngulur waktu, nanti aja jualnya, uangnya masih belum ada, gimana? Iya. Kan nggak dipercaya lagi. Iya, benar. Yang paling penting itu waktu mereka jual kita harus siap.
Oke. Iya iya. Jadi itu tadi apa syarat yang mutlak harus dimiliki sama toko emas. Jadi beli jual nggak ribet dan uangnya tuh ada ya. Jadi betul. Itu adalah syarat mutlak sih buat supaya toko emas bisa dipercaya ya. Betul. Oke, segitu aja sih pertanyaan-pertanyaannya tentang tips memulai investasi emas. Jadi buat kalian yang mau mulai investasi emas nggak perlu ragu-ragu lagi. Kalau kalian udah punya 3K tadi, kalian bisa langsung beli emas kalian di toko emas yang menurut kalian terpercaya. Kalau kalian belum punya toko emas langganan, kalian bisa cek Instagramnya Toko Emas Gajah. Kalau misalnya yang tinggal di daerah Jawa Timur atau di Tuban juga bisa langsung mampir di Jalan Ronggolawe nomor 19 Tuban, Jawa Timur. Betul. Ini toko emas terpercaya banget, buka dari tahun 1975 waktu saya belum lahir udah buka. Oke. Thank you banget, makasih banget udah sempetin mau sharing di YouTube-nya Halo Mas. Sama-sama. Makasih banget, Iratna very experience, sangat berpengalaman. Sangat humble juga orangnya, baik, welcome banget. Begitu saya langsung ajak bikin video ini, Iratna juga langsung mau, nggak pelit ilmu juga. Walaupun memang ada beberapa poin yang memang nggak bisa dibahas di sini ya, anak konsumsi pribadi aja. Oke, sekian. Terima kasih. Makasih banget loh Terima kasih. Thank you udah dibolehin bikin video. Oke guys, sekian video kali ini. Like kalau kalian suka. Kalau kalian punya ide-ide video apa yang harus gue bikin selanjutnya, silahkan komen di bawah ya. Oke, gue Willy dan Iratna. Hai. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.